Cek. FGD Man. Wisconsin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Dr. Heri atas undangannya. Kita honor Tommy hari ini bisa kesaksian di sini, di mana ini semua senior saya yang saya kagumi, yang saya hormati. Sekali lagi saya hanya sharing kesaksian hidup saya. Sekali lagi saya sangat bersyukur. Jujur sih, kalau saya kan nggak sosok, jadi kalau pagi tadi naik bus tuh jauh banget. Kalau mau naik mobil ini kena ganjil, terus takut telat juga gitu. Tapi sekali lagi ini karena kemurahan Tuhan dan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ketika dipanggil kita jawab yes, kita langsung ingin kesaksian. Saya akan bermula dari saya terima TFGD itu di 2011, jadi 13 tahun yang lalu. Tanpa terasa, sebenarnya itu baru. Kalau dari senior-senior Pak Heri udah 30-an tahun, dan di waktu itu berkata saya itu benar-benar sesuai tadi ya visi misinya FGD. Saya adalah orang yang terhilang, yang bahkan belum waktu itu terima Kristus, yang benar-benar tidurnya berantakan. Ya, waktu itu saya lagi proses cerai, saya bangkrut, utang bank. Yang saya punya itu hanya pekerjaan waktu itu sebagai manajer di perusahaan sepatu. Jadi benar-benar itu terjadi hanya dalam setahun. Jadi ketika pergaulan bebas, ya sudahlah, ya saya all out, terlibat kartu kredit, akhirnya KTA nggak sanggup, KPR juga nggak bisa bayar, akhirnya semuanya terseret. Dan terlebih lagi adalah menjadi aib buat keluarga. Jadi saya married setengah tahun itu saya cerai. Jadi benar-benar kalau dibilang orang itu sangat bodoh sekali. Ya jadi benar-benar saya terhilang waktu itu. Jadi saya bersyukur waktu itu ada teman yang juga dulunya teman happy ketemu di kondangan, namanya Tarian, yang saya sampai saat ini mengingat jasa beliau, yang mengajak saya ke Tugoso. Itu pun nggak sengaja. Kita ketemu di kondangan. Saya dulu perokok berat, sehari itu 1,5-2 bungkus minum ya, karena saya dulu kerjanya teman orang ekspatriat. Jadi dari minum biasa sampai campur, jadi semua lah ya, harta wanita semua. Ya saya nggak banggakan itu. Khusus sekarang saya boleh dikatakan saya bersyukur tidak di area itu, gitu ya. Jadi ketemu dia yang juga sama, gitu. Bro, dia rokok bareng. Oh saya jangan rokok. Oh gitu. Terus waktu itu udah posisi bangkrut tuh ya, namanya cowok ya. Apa nih kita ke tempat duduk lagi? Oh saya juga udah enggak gitu. Nah itu yang buat saya kaget sih. Serius lu? Iya. Kok bisa? Wah ini kan gue lagi jadi basement ya. Ntar deh, saya ajak kamu kapan-kapan kita nongkrong bareng, makan-makan bareng. Jujur waktu saya terpuruk itu, saya baru ngerti yang namanya teman, namanya bukan. Hampir teman saya banyak meninggalkan saya. Termasuk banyak keluarga juga mencemooh saya. Jadi ketika saya diajak dia itu, saya nggak ada pilihan lain. Saya memang butuh teman, dan puji Tuhannya saya datang ke sana. Saya di hospitality-nya sangat bagus sekali. Ya saya menjemput mereka dengan ramah. Mungkin teman saya udah cerita nih, ada teman saya nih yang lagi benar-benar terpuruk, kita datang dia. Nah waktu itu saya ingat sekali pembicaranya Pak Alex Kurniawan, di mana saya utang ratusan juta, dia utang puluhan M ya. Jadi saya lihat, wah, saya yang parah nih, ternyata ada yang lebih parah lagi gitu. Ya, jadi kalau di FGD itu Anda berdosa jangan bangga dulu, ya ada yang lebih parah gitu. Nah kalau kaya juga jangan sombong juga, ada yang lebih kaya gitu. Jadi saya lihat, wah, tapi hebatnya dia sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dia benar-benar bersaksi, dan disitulah saya termotivasi. Dan luar biasanya, saya benar-benar hancurnya dalam setahun. Tapi ketika saya bergabung FGD, saya merindukan itu setiap hari Selasa, ya setiap minggu di Krapu. Saya kerja itu di Islamic di Bokaroti. Mobil saya sudah tidak punya, jadi naik bus sampai di Grogol, naik Gojek. Dulu belum ada Gojek online tuh. Ya jadi kadang-kadang naik angkot lah. Tapi penuh sukacita, merindukan. Dalam setahun juga saya diubahkan. Ya, saya dipulihkan. Utang saya bayar semua, beres semua. Hanya juga Tuhan temukan saya adalah seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya juga. Jadi satu demi satu Tuhan pulihkan.
Ya, saya punya ayat kunci adalah Matius 6 ayat 33. Dari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Sama Yohanes 4, aku adalah anak kebenaran dan hidup. Nah, disitulah saya menerima Kristus. Ya, ketika saya bertobat, saya menerima Kristus, Tuhan bukakan satu-satu jalan, satu demi satu jalan. Ya, akhirnya dalam segi, ya akhirnya dikasih seorang istri yang baik, yang seiman. Walaupun kami juga dapat hubungan seorang anak. Jadi waktu saya belum married itu, istri sudah cerita kalau tidak bisa punya anak, karena sudah divonis dokter. Tapi ketika kita di dalam Kristus, waktu itu ya saya mengiyakan saja karena saya juga nggak perfect ya, saya durian Medan ya, duda keren dari Medan gitu. Jadi ya sudahlah ya, jadi ya memang saya juga waktu itu mungkin di kepercayaan yang lain sebelumnya, jadi saya punya pemikiran semua manusia yang lahir itu adalah menderita. Jadi kalau kita nggak usah lahir satu bayi ya sudah, kita angkat aja kan dari bayi yang lain yang sudah menderita, yang nggak punya orang tua, kita bikin mereka bahagia. Ya sesimpel like that. Tapi orang tua kan nggak sama. Jadi papa saya itu kan Cina toto banget ya. Jadi pengen punya keturunan penerus marga. Nah istri saya tuh ditanya terus tuh, tiap bulan lah minimal 2 minggu sekali tuh udah isi belum, ya kan? Sampai hampir 2 tahun itu istri saya stres kan. Tapi ya sekali lagi waktu itu saya ikut doa dan puasa, saya benar-benar totalitas putus rokok, saya berdoa. Nah setelah sebulan kemudian ya Tuhan jawab doa itu, makanya anak saya sekarang namanya Samuel. Ya benar-benar ya, saya mintanya boleh nggak ngasih pit, ya Tuhan kasih belok gitu ya. Boleh nggak cowok ya penuh marga buat papa mama, Tuhan kasih. Dan sekarang anak ini sangat luar biasa ya, dan yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga ya, apa yang kita gambarkan dalam hati itu Tuhan kasih semua. Dan setelah diberkati ya tugas saya adalah sekali lagi saya menjadi berkat. Ya saat ini saya dipercayakan di yang movement director, bukan keluarga saya juga nggak tahu kenapa leader saya pilih saya, tapi saya selalu berprinsip gini, saya tidak pernah mau jabatan, tapi ketika leader saya percayakan, saya selalu ambil, karena kita submit. Tapi masa trainingnya 3 bulan, masa percobaan 3 bulan. Ya kalau nggak cocok ganti yang lain, nggak ada hard feeling. Nah, berjalanlah dan saat ini luar biasa perkembangan yang movement dari regional DKI 5. Saat ini kita ada 20 chapter. Total kita itu ada 92 total, nah 20 chapter itu anak-anak muda semua. Nah saya dengan Bro Hap tadi, dengan Bro Susanto, itu kita mempunyai kerinduan adalah mengajak anak-anak muda ini mengalami Kristus. Jadi saya encourage buat teman-teman semua di sini yang punya anak, cucu yang mungkin sudah mencari 20-an lah ya, ayo bergabung dengan kami. Karena kita mulai dari Yerusalem kita dulu, Yudea, Samaria, bahkan ke bangsa-bangsa. Karena kita sudah lupa, kita begitu diberkati Tuhan, tapi orang di sekeliling kita yang paling dekat kita akan lupakan. Nah, kita bawa tiap-tiap anak muda itu untuk mengalami Kristus, ya melalui ya hidup kami, melalui komunitas ini. Dan puji Tuhan, kenapa kami juga berkembang sangat pesat, karena banyak kan di kami ini saya kan 40-an jembatani lah ya, dari yang senior ke yang junior ini. Nah di bawah kami itu ada yang 30-an, leader yang 30-an. Di bawahnya lagi sekarang udah ada yang 20-an. Nah termasuk salah satunya ada itu dititipkan, tapi kenapa tetap dipulangkan lagi ke DKI 2 ya, karena nggak milik regional, itu adalah milik FGB dan milik Kristus ya. Jadi kita sudah kemana-mana lah. Jadi kita nggak ada regional lagi, bahkan kami saat ini juga memberkati di Singapura dan di mana-mana gitu. Jadi sekali lagi, ayo saya ajak teman-teman, jangan cuma hidup kita aja yang kita mengalami Kristus, tapi kita mau keindahan ini kan jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi more than enough ketika kita punya Kristus ini, saya yakin lah ketika, karena kalau mereka tergantung sama kita, 10 mungkin kita bisa, 20 agak mulai susah. Chapter waktu 5 kita kuat, tapi sudah 20 kalau digilir tiap minggu aja nggak keburu. Jadi harus kasih estafet ke anak-anak muda. Dan puji Tuhan ya mereka sekarang bisa langsung ke Kristusnya langsung.
Ya, paling kalau sebagai kita ini ya sebagai kakak lah, ya, as a brother and sister keepers. Nah, puji Tuhan, sekali lagi hari ini saya bersyukur bisa kasih kesaksian. Mungkin semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. FGB, welcome to